Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Yusuf Perkasaibo. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas mengenai support dan juga resisten. Nah, untuk teman-teman semuanya, harga saham di pasar itu selalu bergerak naik dan juga turun. Hal ini juga dipengaruhi oleh supply dan juga demand atas saham yang kita beli ataupun juga saham-saham yang teman-teman akan beli ya. Kemudian ada juga suatu pasar di mana nanti harganya itu akan berhenti bergerak naik, atau mungkin dia udah stuck di sana, jadi naiknya udah mentok. Tapi juga dia kadang-kadang berhenti bergerak untuk turun, dia akhirnya akan naik. Nah, karena biasanya demand dan supply-nya itu sudah nggak cukup besar, jadi udah untuk menyebabkan harga itu naik atau turun lagi. Nah, kemudian dalam analisis teknikal ini nanti teman-teman juga akan memperkirakan kapan kira-kira supply dan juga demand semakin besar. Nah, nanti caranya adalah dengan mengenali level support dan juga level resistennya itu tadi. Oke. Baik teman-teman, yang pertama support itu perlu digarisbawahi bahwasanya dia adalah sebuah tingkat atau area tertentu yang dapat diyakini sebagai titik terendahnya ya di suatu masanya. Nah, di mana dia seakan-akan kalau dia nyentuh harga ini dia akan naik ke atas lagi. Bahasanya itu kayak dia tuh level yang diperkirakan akan menahan pergerakan bearish. Jadi kalau dia udah turun nih, polanya turun, kayak tadi kan kita ada pola downtrend ya. Downtrend dia turun ke bawah, dia kalau udah nyentuh di titik itu, dia kemudian akan mendek. Stop gitu kan. Kemudian dia akan biasanya akan naik ke atas. Nah, jadi intinya saat menyentuh level support ini, harga itu seperti kayak ada pantulan ke atas. Jadi akan dia kembali ke atas. Jadi dia jika udah support ini tertembus ke bawah, nah itu baru nanti harganya akan turun lebih ke bawah dan akan menemukan sebuah titik support yang baru. Nah, cara paling gampang untuk titik support ini dia seperti sebuah lantai kalau kita main bola, ya kan? Kalau kita pantulin ke bawah, dia akan mantul ke atas, ya enggak? Nah, ketika ke bawah yang nyentuh lantai itulah yang dinamakan lantainya itu dinamakan dengan sebuah titik support. Jadi kalau dia nyentuh lantai itu, maka bola itu kan pasti akan mantul ke atas. Nah, disitulah di mana titik support berada. Jadi titik di mana memantulkan. Nah, cara gampangnya kayak gitu teman-teman. Nah, kita next langsung berikutnya ke resisten. Kalau resisten itu berarti kebalikannya dari titik support. Kalau support kan dia titik terendah ya, di mana dia akan menahan pergerakan bearish. Tapi kalau resisten itu kebalikannya support. Jadi dia resisten itu tingkat atau harganya itu diyakini sebagai titik yang nanti itu tertinggi semasa itu. Nah, jadi di mana aksi orang ngejual tuh banyak banget. Jadi akhirnya udah nggak mau naik lagi karena banyak yang jual, akhirnya harga akan turun ke bawah. Nah, jadi di sini kalau praktisnya itu resisten tuh ada sebuah level yang diperkirakan nanti akan menahan pergerakan naik. Jadi dia kalau udah nyentuh di garis itu, dia akan turun ke bawah. Nah, biasanya harga turun ini tuh setelah menyentuh harga resisten tadi ya. Jika resistennya tembus, maka nanti pasti akan terbentuk sebuah pola resisten yang baru lagi di atasnya. Nah, di sini yang perlu digarisbawahin apa? Jadi kalau tadi ada lantai, dia kalau nyentuh ke bawah, dia akan balik ke atas. Nah, dia seperti lantai ya. Lantai itu kan dia punya atap juga. Nah, kayak dia kalau udah nyentuh atap, kalau nggak tembus ke atas ya nanti otomatis balik lagi ke bawah karena mantul dari yang atas ke bawah. Nah, jadi intinya kalau nyentuh garis resistennya yang atas, jadi ada garis ya, kalau nyentuh resisten tek, dia pasti akan turun ke bawah. Jadi teman-teman nanti perlu diperhatikan, nanti akan ada yang namanya garis support. Kalau dia nyentuh garis itu, nanti dia akan naik ke atas. Kalau resisten dia akan turun ke bawah, mantul ke bawah ya. Nah, berikutnya teman-teman gimana sih cara cari support dan juga cari resisten? Kita ada beberapa cara. Yang pertama ada high and low, horizontal line, trend line, round number, garis moving average, ada garis Fibonacci dan chart pattern objective. Nah, di sini kita yang pertama dulu ada horizontal line. Jadi simpelnya gini teman-teman. Teman-teman bisa ngelihat dari harga tertinggi dan terendah dari sebuah saham dalam periode tertentu. Jadi tergantung dari time frame ya. Kan ada time frame nih, waktunya mau rentangnya berapa. Nah, biasanya sih yang digunakan 3 bulan ya. Nah, nanti meski banyak yang pakai patokan high dan low, tapi ada kalangan juga yang pakai harga closing sebagai titik support atau titik resistennya. Jadi bisa yang digunakan patokan bisa high dan low, tapi juga ada yang pakai harga closing. Tapi kebanyakan juga ada yang pakai harga closing ya teman-teman ya. Nah, ini sebagai contoh, jadi harga saham misalnya ini pernah nyentuh di mentok. Di situ kan teman-teman bisa lihat ya ada garis atas sama garis di bawah.
Nah, di situ ada peaknya atau puncaknya. Ketika menyentuh puncak itu dia akan turun ke bawah. Nah, di bawah akhirnya ketemu sama suatu titik. Kalau nyentuh di garis itu dia akan mantul naik ke atas. Jadi teman-teman perlu perhatikan tuh 2 kali ya. 2 kali nyentuh puncak di atas dia akan turun ke bawah. Begitu juga kalau nyentuh di titik bawah harga yang ada garis itu dia mantul ke atas. Kemudian kalau mantul lagi ke atas lagi. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi titik support itu dia titik terendah yang menahan pergerakan turun ke bawah. Sebaliknya resisten adalah menahan pergerakan harga yang terus ke atas. Dia akan mantul ke bawah. Jadi intinya support itu sebagai titik terendah yang nanti akan menandai ada pantulan harga ke atas. Kalau resisten menandai akan ada pantulan harga turun ke bawah. Kayak gitu teman-teman ya. Berikutnya nih contoh lagi. Turun ke bawah mantul naik ke atas ya kan, turun ke bawah lagi mantul lagi ke atas lagi. Setiap menyentuh di garis itu yang atas ya, dia akan turun ke bawah. Begitu juga support, namanya mau support ya, dari bawah disupport ke atas. Nah, dia akan naik ke atas. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ini juga contoh lagi. Kalau contoh di sini dia berhasil tembus ya teman-teman ya. Di sini ada resistennya. Di situ teman-teman ada 1 turun ke bawah, 2 naik lagi turun sampai akhirnya nih kalau teman-teman lihat di garis paling ujung ya yang warna kuning dia turun ke bawah, akhirnya apa? Dia tembus ke atas. Berarti apa? Setelah adanya tembus resisten, berarti dia akan membentuk sebuah pola pergerakan yang baru. Nah, kemudian untuk teman-teman, kita akan coba langsung masuk ke trendline. Untuk dapat menggambar sebuah trendline, yang pertama teman-teman juga harus mengidentifikasi titik high-nya, titik higher high-nya, titik lower high, sama titik low-nya, titik higher low-nya, dan juga titik lower dari sebuah saham. Nah, intinya apa? Saham itu yang sedang posisinya uptrend, maka biasanya penarikan garisnya dari titik high ke higher high. Jadi kan dia akan naik ke atas. Jadi dia akan ada pertemuan garis high sama higher high karena lebih tinggi ya. Jadi garisnya ke atas. Nah, begitu juga low dan higher low akan membentuk sebuah titik support. Jadi dia akan membentuk garis yang langsung naik ke atas ya, teman-teman ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau downtrend berarti dia akan membentuk ada peak dan peak yang lebih bawah lagi. Nanti ada juga yang bawahnya, lembah yang lebih bawah, ada lembah paling bawah. Nanti ada garis yang bisa ketemu di sana. Kayak gimana sih? Nah, cara gampangnya kayak gini aja nih. Kita ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kalau mau bikin trendline ya, teman-teman itu menghubungkan paling nggak ada 2 puncak dan 2 lembah seperti pertemuan yang telah lalu ya. Namun biasanya kalau mau konfirmasi teman-teman paling nggak itu ada 3 titik puncak atau lembah yang ketiga. 3 puncak ataupun 3 lembah itu paling nggak harus kayak gitu. Yang kedua, semakin miring kalau teman-teman di garis ya, lihat di gambar, semakin miring, dia kalau miring banget, dia kemudian pasti akan mecah, akhirnya bentuk pola yang baru. Nah, jadi juga yang berikutnya jangan sekali-kali teman-teman maksa gambar ya. Jadi kalau di sini kan di garis teman-teman lihat ya, naik turun itu kan ada 3 lembah yang kena garis ya untuk menggambarkan sebuah trendline. 1 turun ke bawah, naik ke atas, 2 turun ke bawah, yang terakhir dia ketiga mantul lagi. Nah, ini berarti trennya saat ini adalah sedang uptrend. Jadi gabungan dari semua garis yang sebenarnya dia ada sideways-nya, ada high-nya, ada downtrend-nya. Tapi overall dia setelah rentangnya kita pilih juga ya, dia ternyata uptrend. Kayak gitu teman-teman. Ini hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam menentukan trendline. Jadi jangan sekali-kali coba memvalid-validin. Nah, paling nggak persyaratan ini harus teman-teman penuhi. Oke. Yang pertama trendline uptrend, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada peak dan higher peak ketemu lagi di garis. Nah, ketemu ya sampai ada garis yang namanya garis resisten, yang di bawah dia setiap kali ada lembah yang lebih tinggi dia ketemu. Nah, itu bisa digaris juga sebagai titik supportnya. Ini contoh trendline yang uptrend atau sedang naik ya. Nah, berikutnya ini contoh juga untuk teman-teman, resisten yang berhasil ditembus itu akan jadi sebuah titik support ya. Kenapa demikian? Karena gini, contoh harga naik, mentok, setiap mentok di sini dia akan turun. Nah, dia naik lagi, mentok, dia akan turun. Tapi ketika nanti akhirnya dia mentok di sini dan dia tembus, berarti kan ini kita bikin garis dulu. Kayak yang di layar ya, yang warna layar pertama yang kuning, dia akan kemudian menjadi sebuah titik support yang baru. Kenapa? Coba kita teruskan gambarnya. Dia akan naik, mentok, dan dia turun. Nah, turunnya itu dia akan menyentuh titik di mana sebuah resisten awal tadi berada. Ya, kemudian dia akan mantul lagi ke atas.
Begitu sebaliknya terus-menerus ketika memang nanti trennya adalah uptrend. Jadi teman-teman perlu digarisbawahi bahwa titik resisten yang berhasil ditembus itu bisa akan menjadi titik support yang baru. Jadi ya teman-teman ya. Berikutnya ini ada contoh lagi, teman-teman bisa lihat di layar bahwasanya situ ada titik yang akhirnya tertembus ya beberapa kali di yang layar yang kedua. Itu naik turun ke bawah, naik lagi turun ke bawah sampai akhirnya dia nembus dan kemudian turun ke bawah dan akhirnya dia menjadi sebuah titik support yang baru. Intinya kalau sebuah titik resisten yang ditembus akan menjadi titik support yang baru. Kayak gitu teman-teman. Nah, berikutnya ini ada contoh untuk yang downtrendnya. Nah, tadi kan downtrend udah beberapa kali kita bicarakan juga ya. Jadi dia alurnya turun ke bawah, dia kalau udah nyentuh ke titik bawah dia mantul lagi tapi polanya turun ke bawah kayak gitu ya teman-teman ya. Intinya apa? Hubungkan paling enggak dua puncak dan dua lembah seperti yang ada di gambar. Untuk menggambar resisten ada dua puncak yang ketemu paling enggak. Nah di situ ada 1, 2, 3, 4 banyak ya. Nanti dia akan turun ke bawah. Nah kalau lower dia nyentuh ke atas. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Berikutnya, nah ini ada yang namanya support yang berhasil dijebol, dia akan jadi resisten, seakan-akan jadi kebalikan teori yang tadi ya. Sekarang kalau dia supportnya itu berhasil ditembus, jadi setiap kali nyentuh ini dia naik ke atas, setiap kali nyentuh ini dia ke atas. Nah, ada suatu masa di mana dia akhirnya nyentuh titik itu, dia akhirnya turun ke bawah. Nah, ketika dia turun ke bawah, kita perlu perhatikan bahwa garis ini telah kebentuk ya. Nah, dia kalau nyentuh ini lagi, seperti di gambar, akhirnya apa? Dia akan menjadi sebuah titik resisten yang baru. Dia akan nyentuh ke bawah, dia naik ke atas, dia pasti mantoknya ada di garis support yang sebelumnya membantu untuk bisa mantul ke atas, sekarang dia akan jadi pantulan ke bawah. Kayak gitu ya teman-teman ya. Baik, untuk berikutnya ada trendline yang downtrend, kita lanjutkan yang tadi, bahwasanya titik support yang berhasil ditembus akan menjadi sebuah titik resisten yang baru. Contoh ya, dari yang paling kiri turun ke bawah, nyentuh ke bawah, ya kan? Terus naik ke atas, mantul, turun ke bawah, mantul lagi, turun ke bawah lagi, sampai akhirnya apa? Dia tembus nih. Ya kan? Ketika tembus, itu kita garis tuh yang line kedua ya. Kemudian dia akan nyentuh, tek. Kalau dia udah nyentuh ini, dia kemudian akan langsung jatuh ke bawah. Jadi di sini apa? Sedang ada tren yang sedang dia turun ke bawah. Jadi kalau downtrend, trennya itu akan turun ke bawah sebagaimana kita sampaikan di sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, di sini kita gambarkan sebuah contoh ya. Ini dia ada garis naik ke atas, kita garis dulu. Nah, dia nyentuh di resisten yang paling atas, dia akan turun ke bawah, punya supportnya. Dia naik lagi, ada resistennya, sama ya di garis itu, dia turun lagi, akan mantul ke atas. Tapi apa? Akhirnya dia nembus ke bawah. Karena dia sudah nembus ke bawah, maka garis tembusannya itu akan menjadi sebuah titik resisten yang baru. Buktinya apa? Kita lihat di bawah, dia akan turun ke bawah, kemudian dia naik lagi. Nah, di situ titik yang semulanya adalah titik support kalau kita garis hubungkan ke sebelumnya, ya kan? Kemudian dia akan turun lagi, naik ke atas. Nah, kita temukan fakta lagi bahwa dia akan menjadi titik resisten barunya untuk memantulkan harga kembali turun ke bawah. Dan kembali terjadi dan turun dan berlaku berikutnya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi titik support yang sudah berhasil ditembus, itu akan menjadi sebuah titik resisten yang baru. Kayak gitu teman-teman. Nah, di sini ada round number. Sebenarnya ini ada sebuah kalangan analisis ya. Jadi percaya nggak percaya sih, ada kalanya pergerakan harga itu biasanya terbatas pada angka-angka yang bulat. Misalnya ada 500, 1000, 1500, 2000, 6000 dan lain sebagainya. Ini sih biasanya emang nggak ada dasar teorinya, tapi seringkali angka-angka ini juga menunjukkan psikologi para trader yang akhirnya seolah-olah kalau titik ini dicapai itu seperti seakan-akan titik support yang akan memantulkan ke atas, atau bisa jadi titik resisten yang berikutnya dia akan turun ke bawah. Jadi kalau udah nyentuh harga itu, titik-titik bulat tadi dia akan naik atau mungkin malah turun. Nah, jadi ini kalau misalnya mau dipakai silahkan, kalau enggak juga silahkan, tapi kita akan coba cek dulu ya. Nah, di sini contohnya, ketika dia nyentuh angka 5000 ya, kemudian dia bisa aja mantul ke bawah, atau kemungkinan dia bisa langsung tembus ke atas. Ini yang angka 5000. Nah, yang berikutnya di angka 600, dia seakan-akan nih naik nih, nyentuh, mantul ke bawah, nyentuh, mantul ke bawah lagi. Nah, kalau mantul ke bawah kan berarti jadi titik resistennya ya, tapi suatu saat dia akan tembus lebih dari 600.
Nah, dia akan membentuk sebuah titik support yang baru. Yang semula jadi titik resisten, bisa jadi titik support yang baru. Nah, berikutnya teman-teman ada yang namanya moving average. Moving average ini biasanya itu akan melihat titik support dan juga resisten. Dengan memperhatikan apa? Posisi harga pada saat ini. Jadi ngebandingin nih harga-harga sahamnya. Nah, misalnya apakah harga saham berada di atas atau di bawah garis moving average? Akan menentukan kira-kira nih nanti garis moving average-nya itu sebagai support atau sebagai resisten. Biasanya yang sering digunakan garis ini nih paling banyak dipakai oleh orang karena gampang banget cara makainya. Terus periodenya yang bisa dipakai itu adalah periode 5, 10, 20, 60, sampai 200. Itu biasanya rujukan ya, karena emang bagaimanapun periode itu biasanya periode default, kadang-kadang juga ada settingan. Nah, biasanya teman-teman juga bisa ganti warnanya sesuai kebutuhan. Misal 5 nanti diwarnain kuning, atau mungkin nanti 10 diwarnain berapa. Kalau 5 berarti kan rata-rata selama 1 minggu. Kalau 10 rata-rata berarti selama paling nggak 2 minggu kerja ya. 20 berarti 1 bulan, 60 bisa diartikan 3 bulan, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini contoh kasus Antam itu ada titik garis ya, moving average warna merah, warna biru, dan juga warna hijau ya. Nah, itu kalau ada persentuhan itu biasanya dia perselisihan tuh pasti akan naik. Kalau harga MA5 itu bisa melewati MA20 nyentuh ke atas, atau mungkin melewati MA60 ke atas, berarti otomatis yang MA5 ini sebagai konfirmasi bahwasanya kalau saat perpotongan itu berarti harga habis ini naik. Contoh paling gampang kayak gimana nih? Ada juga yang mungkin tampak di layar teman-teman, ada saham Antam. Di situ kalau misalnya setiap ada persilangan garis ya teman-teman ya. Di situ teman-teman bisa lihat yang pertama, pertemuan antara warna hijau itu kita anggap sebagai MA5, warna kuning MA10, dan merah sebagai MA50 pada kesempatan kali ini. Nah, hijau ketemu kuning, kalau garisnya ketemu ya kan ke bawah nih. Terus nah ketika dia ketemu di bawah ini tadi, dia langsung konfirmasi harga langsung anjlok ke bawah. Kayak gitu teman-teman. Nah, itu misal nih naik ke atas lagi sampai ketemu lagi di mana pertemuan garis warna hijau sampai warna kuning, kalau misalnya dia nembus ke atas, maka harga akan naik ke atas. Kayak gitu. Jadi intinya pertemuan garis ini akan mengkonfirmasi di mana harga akan naik dan juga harga akan turun ke bawah. Jadi teman-teman gampang banget, simpel, tinggal pilih MA, tentukan 5, 10, 50 atau 60. Nanti setiap kali persilangan 5 dengan 20 atau dengan 50, kalau nyentuhnya 5-nya ke bawah ya, kalau garisnya ke bawah, berarti harga akan turun. Tapi kalau misalnya naik, maka dia harganya akan naik ke atas. Ya gitu teman-teman. Nah, ini ada juga salah satu contoh, di situ teman-teman bisa lihat ketika persilangan, ternyata persilangan harganya turun ke bawah. Jadi otomatis harga akan turun ke bawah. Dia seakan-akan sebagai konfirmasi titik resisten akan turun ke bawah, gitu ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai support dan juga resisten. Kurang lebihnya saya mohon maaf, minta ampun, minta ridho. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.